Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun wal muhtaram yang sangat kita hormati dan sangat kita muliakan, para kiai, para alim ulama, para asatidzah, para guru, para sepuh, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita, orang tua kita, Abah Kiai Haji Abdul Wajid Marjan, guru kita, orang tua kita, Abah Kiai Haji Rahmadin Afif, juga guru kita Dr. Kiai Haji Mulyadi Effendi MA, Ustaz Suwandi, Ustaz Ujang Suherman, pengatur acara Ustaz Abdul Rahman, imam pada kesempatan subuh kali ini. Juga yang sama-sama kita hormati DKM Masjid Jami Baitul Ma'mur Al-Mukarram Ustaz Humaydi Al-Aslami dan seluruh jajarannya. Juga yang sama-sama kita hormati Presiden, Ketua, Direktur FS3G, apalagi ya, Presiden, Direktur, yang mulia, yang terhormat Dr. Andes Nanang Pramana MM. Juga yang sama-sama kita hormati beserta Sekjen Ustadz Haji Aman Maulana yang menyaksikan secara live dari kota suci Mekah Al-Mukarramah. Kita doakan semua nih, guru-guru kita, orang tua kita, DKM semuanya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yang kami hormati para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, semua yang hadir, yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya dan terus-menerus selalu melimpahkan nikmat pada kita. Aneka macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah di pagi hari yang insya Allah barakah ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sebelumnya juga taklim, zikir berjamaah, doa pada sholat, kisah maulid, dan juga kita ikuti dengan taklim, tausiah dari para guru kita. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal ibadah kita yang diterima dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk juga keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikut-pengikutnya hingga hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang akan datang, dalam hitungan hari di bulan Dzulhijjah, kita akan menemukan, menjumpai dua amal ibadah yang masuk kategori Abdul A'mal. Dua amal ibadah yang utama, yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu, ibadah kurban. Dua,
puncak ibadah haji yang sedang atau akan dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang kebetulan tahun ini mendapat panggilan Allah melaksanakan ibadah haji di kota Mekah, termasuk sekjen. Ya, kita doakan mudah-mudahan sekjen dan seluruh jamaah baik dari Indonesia dan seluruh dunia yang tahun ini melaksanakan ibadah haji, semoga sehat walafiat, lancar ibadahnya, dan kembali ke tanah air masing-masing dengan membawa haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga berdoa mudah-mudahan kita semua jamaah FS3G khususnya mudah-mudahan bisa berkurban dan insya Allah di masa yang datang bisa beribadah haji ke Baitullah. Amin ya Rabbal. Sebenarnya untuk jamaah FS3G kalau mau haji nggak susah. Kalau yang lain mungkin bisa nunggu 15 tahun, 20 tahun. Jamaah FS3G gampang, tinggal hubungi saja sekjen. Mau pilih yang mana? Mau berangkat sebulan, mau berangkat yang lebih cepat, bisa insya Allah. Ya, tinggal hubungi Pak sekjen. Ya. Iya, tinggal hubungi aja. Bapak Ibu jamaah sekalian, dua ibadah ini memiliki utama dan teristimewa di sisi Allah. Ibadah kurban adalah ibadah yang paling dicintai Allah saat Idul Adha dan hari Tasyrik. Ma'amila adamiyun min amalin yawman nahar ahabba ilallah min ihaqid dami. Ibadah kurban setiap helai bulunya kebaikan. Fama lana fiha ya Rasulullah qala bi kulli syakratin hasanatun. Kurban akan menjadi saksi buatnya kurban yaumil qiyamah. Innaha la ta'ti yaumil qiyamah bi quruniha wa ashariha wa azlafiha. Itu kurban. Makanya sayang banget bagi yang mampu, yang punya keluasan rezeki, kada berkurban sayang. Mengapa kata Rasul, man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqribanna musallana. Siapa orang yang punya keluasan rezeki, punya kesempatan untuk berkurban, tapi dia enggak mau kurban, jangan sekali-kali dekati tempat sholat kami. Ibadah haji utamanya apa? Jaminan surga. Asal hajinya mabrur. Haji yang dilaksanakan memenuhi syarat dan rukunnya, tidak melakukan dosa maksiat ketika hajinya, dan diniatkan ikhlas karena Allah, itulah haji mabrur. Jaminannya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Yang haji atau ibadah haji bisa memberi syafaat 400 keluarganya. Kata Nabi, al-hajju yashfa'u fi arba'i mi'atih min ahli baitihi. Yang haji bisa memberi syafaat 400 dari keluarganya. Sekjen dihitung di keluarganya, FSGA ke bawah semua. Ya, amin. Diam aja sih lah. Tutup aja dia. Yang berikutnya haji apa lagi? Masya Allah, dapat doa dari Rasulullah. Allahumma ghfir lil hajj wa liman istaghfar lahu. Ya Allah, ampuni orang yang haji dan ampuni, beri ampunan orang yang didoakan, diminta ampunkan oleh orang yang haji. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan sekjen untuk dapat doa dari Rasulullah dan kita dapat doa dari sekjen. Mudah-mudahan dapat ampunan dari Allah Subhanahu. Apalagi yang haji jelas, kalau hajinya mabrur kembali ke rumah dalam bersih dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Man hajja lillah falam yarfus falam yafsuk wa jaa yaumi waladat subuh. Itu kata Rasul. Jadi dua ibadah ini insya Allah beberapa hari ke depan kita akan temukan, kita akan jumpai. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa berkurban dan insya Allah nanti bisa beribadah haji ke Baitullah. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah sekalian, di kesempatan ini Al-Fakir tidak akan membicarakan tentang bagaimana tata cara kurban, bagaimana tata cara haji, syaratnya apa, dalilnya apa. Terlalu panjang dalam waktu yang singkat ini, dan alhamdulillah sudah maklum. Kita telah dapat dari guru-guru kita di Majlis Taklim, di majlis ini. Di kesempatan ini izinkan saya Al-Fakir ingin mengungkap beberapa hal penting terkait dengan ibadah kurban, ibadah haji. Anggaplah sebagai pelajaran, anggaplah sebagai hikmah
dari ibadah kurban dan ibadah haji. Yang pertama, pelajaran dan hikmah dari ibadah kurban dan haji, kita belajar ikhlas, kita belajar lillah. Ibadah kurban yang dituntut oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah adalah lillah. Nilai ketakwaan, nilai keikhlasan dari orang yang kurban. Bukan darah hewan kurban, bukan daging hewan kurban, bahkan bukan mahalnya harga hewan kurban. Tetapi sekali lagi, yang sampai ke Allah adalah nilai ketakwaan, nilai keikhlasan lillah. Bahkan coba kita lihat kata Allah dalam Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada Allah daging, darah hewan kurban, tapi yang sampai ke Allah itu lillahnya, nilai ketakwaannya, nilai keikhlasannya dari orang yang kurban. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah menerima dari orang yang bertakwa. Kalau ibadah kurban yang diperintahkan, yang dituntut oleh Allah lillah, lebih-lebih lagi ibadah haji sama dituntut oleh Allah, diperintahkan oleh Allah lillah. Jadi ibadah hajinya bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin sanjungan, bukan karena ingin dipanggil Pak Haji, Bu Haji, tetapi sekali lagi lillah. Bahkan di ayat-ayat rangkaian ibadah haji, perintah haji itu dimulai dan diakhiri dengan kalimat lillah. Di awal, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di akhir di ayat yang lain, wa atimul hajja wal umrata lil. Jadi lillahnya. Bukan karena ingin berdagang, bukan karena ingin wisata, bukan karena ingin tujuan-tujuan lain selain lillah. Ini penting kita perhatikan karena Nabi dalam hadisnya 14 abad lalu yang lebih telah memprediksi. Kata Nabi, ya'ti 'alan nas jamanun yahujju aghniya'uhum linuzha wa awsatuhum litijarah wa adlabuhum liriya wa sum'ah wa fuqara'uhum lil mas'alah. Kata Nabi, yang haji nanti suatu zaman akan datang, yang haji yang kayaknya haji bukan karena lillah, tapi apa? Untuk wisata. Lebih banyak. Apa lagi? Yang apa? Yang tengah, kelompok tengah, yang kelas menengah, litijarah, untuk dagang, untuk bisnis. Tapi wa'adlabuhum, kata Nabi, riya wa sum'ah, mayoritasnya nanti yang banyaknya apa? Untuk riya dan sum'ah. Nah yang terakhir ini mengkodir, hati-hati. Yang terakhir, wa fuqara'uhum, ini kayak gini nih, fuqara semua kayaknya lil masalah, untuk minta-minta ke sono, untuk jadi pengemis. Nauzubillah, ini haji. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran dari hikmah dari ibadah kurban dan ibadah haji, bahwa kita belajar untuk mengikuti, mentaati ketentuan dan aturan Rasulullah SAW. Ibadah kurban itu punya aturan tersendiri. Ibadah kurban itu punya ketentuan sendiri yang telah diatur dan ditentukan oleh Rasulullah SAW. Sebagai contoh, hewan kurban yang bisa dijadikan, yang sah dijadikan kurban, itu yang memiliki satu sehat, tidak cacat, tidak buta, tidak pincang, tidak apa lagi, tidak kurus banget. Kayak saya nih, kalau mengkodir sedang mengkodir mah jadi korban. Kalau saya nggak bisa menjadi korban, ya terlalu kurus, ya. Dan jelas-jelas yang sakit. Yang makruh juga sama, sah tapi makruh. Contoh, misalkan buntutnya nggak ada, apalagi misalkan apalagi kupingnya pecah dikit dan sebagainya dan sebagainya. Itu ketentuan dari Rasulullah. Usia hewan kurban pun diatur oleh Rasulullah, minimal kalau kambing domba, di domba minimal 6 bulan atau 1 tahun. Kambing biasa itu minimal 2 tahun atau setahun atau 2 tahun. Sapi kerbau minimal 2 tahun. Dan onta, kalau yang punya nih, ini FS Indage
suatu saat patungan nih, bagaimana biasa di Indonesia korban unta, gitu ya. Patungan korban unta, sesekali kita makan dari unta, itu minimal 5 tahun. Itu pun juga sama, apanya cara menyembelihnya atau waktu menyembelihnya juga diatur oleh Rasulullah. Enggak sembarangan menyembelih. Jangan menyembelih hewan kurban sebelum sholat. Man kata Nabi, man sholatana wa nasaka nusukana faqad asoba nusuka wa man nasaka qabla sholat fa innahu qabla sholat wa la nusuka lahu. Siapa orang yang sholat seperti sholat kami dan berkurban seperti kurban kami, maka dia menyembelih kurban setelah sholat Idul Adha, maka dia telah mendapatkan pahala kurban. Tapi kalau yang menyembelihnya sebelum sholat, itu hanya sembelihan biasa dan tidak ada nilai kurban yang diatur semua, Pak. Kalau kurban diatur, pun begitu ibadah haji lebih-lebih lagi mengikuti ketentuan Rasulullah, mengikuti aturan yang telah digariskan oleh Rasulullah. Enggak sembarangan haji. Saya haji ke India aja, ke Amerika aja enggak bisa. Saya tawaf di luar Ka'bah aja, atau saya tawaf di Pondok Gede aja di asrama haji enggak bisa. Saya mau sofa antara Marwah dan Sofa dibalikin enggak bisa. Saya menghukum di luar Arafah nggak bisa. Semua sudah diatur ketentuannya oleh Rasulullah. Karena itulah kata Rasul, khudhu anni manasikakum. Ambil tata cara haji kalian, ambil kaifiyah tata cara haji kalian dariku. Ikutin aku. Itulah ibadah haji dan kurban. Bapak jamaah sekalian yang bukan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya ingin masih meluruskan, masih panjang pembahasan hikmah dan pelajaran dari kurban. Tapi saya harus stop karena sudah lebih dari 10 menit. Ada penceramah kedua guru kita Dr. K.J. Mudari Effendi yang akan memberikan secara lebih luas pada kita ilmu yang nanti bermanfaat buat kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan juga saya mohon maaf izin setelah ini saya langsung pamit karena ternyata harus juga berangkat ke Bandung. Jadi mohon maaf lahir batin. Setelah saya ucapkan salam, saya langsung pamit di hadapan Bapak jamaah sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Allahumma